Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah tragis anak manusia bernama Anas Urbaningrum, dulu Ketua Umum Partai Demokrat. Dia awalnya diimajinasikan bertarung jadi presiden meneruskan Presiden SBY, tapi takdir Tuhan membuat Anas Urbaningrum terperosok ke balik penjara Sukamiskin Bandung 8 tahun lalu, masa yang tidak sebentar. Mungkin 2029 dia akan bertarung jadi presiden berikutnya melawan Anies Baswedan sebagai petahana. Vonis terhadap Anas dijatuhkan pada September 2014. Dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Setelah melalui proses hukum, ia dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 57,9 miliar dan 5.261,70 dolar Amerika Serikat. Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia itu sebelumnya keberatan dengan vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hukuman yang seharusnya dijalanin Anas pun berkurang 6 tahun dari semestinya. Berikut petikan vonis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah dengan pidana denda sebanyak 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Demikian bunyi Majelis Hakim PK Rabu 30 September 2020. Anas diketahui telah mengajukan PK pada Juli 2018 lalu. Namun meski sudah dipotong majelis hakim, peninjauan kembali tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak Anas menyelesaikan pidana pokok. Selain itu, Anas juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar 57,59 miliar dan 5.261,70 dolar Amerika Serikat. Dan saat itu vonis pertama dijatuhkan pada September 2014. Ya. Saat itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan Anas 8 tahun penjara dan denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Usai menjalani hukuman sejak 2014, April 2023, bulan depan Anies dinyatakan bebas. Tetapi awal Maret
Anas Urbaningrum menulis surat dari balik bui di Sukamiskin. Tulisan tangannya mirip tulisan Bung Karno, terdiri dari 14 baris, dan tulisan tangan itu diunggah di akun Twitter milik Anas @AnasUrbaningrum, diupload pada Rabu 1 Maret 2023 oleh admin. Ini dia isi surat Urbaningrum. Ada saatnya pergi, ada waktunya pulang. Insya Allah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi. Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Salam keadilan. Tanda tangan Anas Urbaningrum. Menurut Kompas.com, loyalis Anas Urbaningrum yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yaitu Gede Pasek Suardika, mengklaim Anies masuk bui di Sukamiskin karena dikriminalisasi. Menurut dia, praktik kriminalisasi terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut begitu jelas namun tertutup karena adanya operasi kekuasaan saat itu. Yang saya tahu, banyak sekali sahabat dan publik meyakini adanya kriminalisasi di balik masuknya Mas Anas ke bui, kata Pasek kepada Kompas.com Kamis 2 Maret 2023. Sebenarnya telanjang sekali praktek itu hanya tenggelam oleh adanya dugaan operasi kekuasaan saat itu, tutur Pasek Suardika. Dalam surat yang ditulis baru-baru ini dari Lembaga Masyarakat Sukamiskin, Anas menuliskan tentang kezaliman dan kriminalisasi. Jadi kita bacakan lagi isi selengkapnya surat Anas Urbaningrum dari balik penjara Sukamiskin. Ada saat yang pergi, ada waktunya pulang. Insya Allah beberapa waktu tersisa menjalani pengasingan akan tunai dengan baik. Saya paham para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi. Tetap tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif adalah hal yang baik untuk dilakukan. Kita akan terus berjuang bersama untuk keadilan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Salam keadilan. Tertanda Anas Urbaningrum. Terkait surat itu, Pasek mengaku tidak bisa memastikan pihak yang disinggung Anas dalam tulisannya. Dia mempersilahkan publik menafsirkannya sendiri. Mantan Ketua DPP Partai Demokrat tersebut juga mengatakan dirinya tidak tahu menau apakah setelah bebas Anas bakal buka-bukaan ke publik soal kasus korupsi yang menjeratnya. Nanti tanyakan langsung ke Mas Anas pas beliau keluar ya, kata Pasek. Itulah kisah tragis seorang calon presiden yang digadang-gadang akan menjadi presiden dan bintangnya sedang terang di langit Indonesia saat itu. Tapi manusia punya rencana, Tuhan punya rencana, dan biasanya rencana Tuhan juga yang terlaksana. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu.
Aku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.